Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri. Pemirsa, Bincang Cerdas pada hari ini sedang berada di Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Bertemakan evaluasi dan refleksi pengawasan Pilkada tahun 2020. Bersama saya Siska Ramalia. Inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, tahapan pilkada serentak di seluruh Indonesia telah selesai, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Riau, yang juga telah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu. Dan Provinsi Kepri menyelenggarakan pemilihan bupati dan gubernur di tahun 2020. Seperti apa pengawasan yang dilakukan pada saat pilkada yang telah digelar kemarin? Dan bagaimana refleksi setelah penyelenggaraan pesta demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau? Dan pemirsa, langsung saja kita sapa bersama narasumber kita yang pertama, yaitu anggota Bawaslu RI, Bapak Muhammad Afifuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siska. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di Kota Terima Tanjung kasih. Pinang. Tadi udah jalan-jalan kemana nih Pak? Tadi udah ke Penyengat ya. Wow, luar biasa. Ziarah sholat Jumat terus ke sini. Ini yang pertama kalinya ke Tanjung Pinang? Enggak Enggak sudah juga. Wah, pernah sebelumnya. Berarti udah sering ya. So. Baik, Bapak mau menyapa pemirsa TV Kepri dulu mungkin? Assalamualaikum pemirsa TV Kepri. Semoga senantiasa sehat. Amin. Baik, terima kasih Pak. Dan pemirsa, narasumber kita yang kedua yaitu anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Idris. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Siska. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Tetap semangat ya meski di pandemi ini. Insya Allah semangat. Insya Allah. Dan pemirsa, narasumber kita ketiga yaitu Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Bapak Muhammad Zaini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Siska. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat. Akhirnya kita bertemu lagi ya. Alhamdulillah bertemu kembali dalam acara yang sama. Istimewanya ada pimpinan kami dari Bawaslu RI Wah, luar biasa. dan Bawaslu Kepri Mbak. Luar biasa. Jadi komplit ya hari ini Alhamdulillah. ya. Formasi lengkap. Formasi Dari lengkap. Baik, mengawali pertanyaan saya, kita ke Bapak anggota Bawaslu RI dulu ya Pak. Pilkada tahun 2020 Kak, yang prosesnya mendapatkan pro dan kontra karena kita menjalani di masa pandemi. Pasti banyak sekali aturan yang ada. Namun akhirnya terlaksana dengan sukses. Oke. Dan bagaimana Pak optimisme yang dibangun serta tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawal pesta demokrasi di masa pandemi ini? Ya, pertama baik di Tanjung Pinang, di Provinsi Kepri maupun di daerah lain, saya kira beban penyelenggara dan juga pengawas jajaran kami bertambah memang di saat wabah ini. Pertama juga harus memperhatikan kesehatannya sendiri, mengawasi objek-objek baru pengawasan, misalnya ada petugas tidak memakai masker dan seterusnya, itu menjadi objek baru pengawasan. Dan alhamdulillah secara umum kita harus memberikan apresiasi yang tinggi terhadap partisipasi yang tinggi. Kalaupun ada pelanggaran dan lain-lain, itu mekanismenya sudah ada jalurnya sendiri untuk menyelesaikan, dan alhamdulillah tidak terlalu masif lah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu. Sejauh ini pelanggarannya dalam bentuk apa Pak ketika ya masih ada kemarin? Politik uang, masih ada ujaran kebencian, masih ada netralitas ASN yang terganggu karena dia berpihak. Ini menjadi jenis pelanggaran yang dominan di banyak daerah. Di banyak daerah. Kalau dari segi pandeminya ini ada nggak pelanggarannya Pak? Kalau dari sisi pandemi yang kita dapat sampaikan, misalnya saat kampanye itu sebenarnya banyak sekali pembubaran-pembubaran yang kita lakukan, karena kampanye yang sifatnya rapat umum kan tidak boleh, maka boleh ada kampanye hanya dengan menyertakan 50 orang. Dan sebenarnya pencegahan yang sudah kita lakukan luar biasa sering, saya kira di Kepri juga, di Tanjung Pinang juga, tetapi masih banyak juga yang melanggar. Hanya kemudian yang kita menjadi surprise dan senang itu adalah antusiasme warga di hari H.
Di hari dan H. keinginan mereka untuk datang memilih menggunakan prokes itu tinggi. Wah, luar Ini biasa. menjawab keraguan banyak pihak atas proses pilkada di saat wabah yang awalnya itu diduga akan mengurangi partisipasi dan lain-lain, ternyata sebaliknya. Tapi lebih dari itu saya kira ada faktor sosialisasi yang masif, ada faktor informasi yang diberikan baik penyelenggara, pengawas dan juga pemerintah daerah, pemerintah pusat juga untuk memberikan informasi ke masyarakat bahwa situasi ini harus kita hadapi. Ini bukan mustahil, tapi yang pasti kita bisa melewati asal protokol kesehatan sama-sama diterapkan. Bahkan ada cerita-cerita lucu, misalnya warga datang ke TPS itu maskernya belum dipakai, tapi begitu masuk TPS maskernya dipakai. Oh. Itu artinya Tertibnya mereka di dalam, sangat memahami bahwa ketika saya harus masuk TPS itu Benar. harus menggunakan masker. Ini kan kesadaran yang dalam tanda kutip ya harus dipaksakan dengan aturan, karena kalau mereka tidak mematuhi prokes nggak bisa menggunakan hak pilih. Jadi luar biasa ya Pak ya. Kemudian apa sih strategi atau upaya Bawaslu untuk meyakinkan masyarakat itu warga untuk datang ke TPS waktu itu Pak? Warga datang ke TPS saya kira yang paling kelihatan itu ya antusiasmenya, penasaran mereka terhadap wabah ini tinggi. Jadi mereka itu kadang-kadang takut tapi pengen tahu. Kepo ya. Kepo ya. Keponya itu tinggi. Jadi warga itu pengen tahu bagaimana sih menggunakan hak pilih di saat wabah. Nah, yang menjadi kemudian mengagetkan kita itu ternyata tinggi partisipasi di kebanyakan daerah. Dan ini kan kabar baik. Artinya apa? Kalau selama ini ada pihak yang meragukan kesiapan masyarakatnya, kesiapan warganya, saya kira itu sudah tidak relevan lagi. Kita harus meyakinkan bahwa masyarakat itu sejatinya siap untuk melakukan kerja-kerja atau kehidupan demokrasi asalkan semua berkomitmen. Malah yang harus kita sama-sama sadarkan adalah bagaimana kepatuhan peserta ini juga sama berbanding lurus dengan semangatnya warga. Karena kalau kita lihat di kampanye malah pertemuan-pertemuan yang melanggar prokes itu yang malah kita temukan. Kalau dari sisi Di prokes. kampanyenya ya Pak. Kalau dari sisi pelanggaran-pelanggaran lainnya ya namanya pertandingan butuh semuanya menang, ya pasti ada yang melanggar itu. Berarti di pandemi ini menjadi tugas tambahan ya Pak ya buat Bawaslu. Baik, kita jeda sesaat boleh Pak ya? Ya, siap. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat, usai jeda akan kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Cerdas dan masih bersama narasumber kami dari Bawaslu Kota Tanjung Pinang,
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Republik Indonesia. Kita sambung lagi ya Pak. Siap. Saya sekarang beralih ke Bapak anggota Bawaslu Kepri, Bapak Idris. Iya. Pak Idris, meskipun saat ini kita ada di tengah pandemi kita laksanakan, adakah permasalahan strategi dan hasil pengawasan pilkada di tahun 2020 khususnya di Kepri? Baik. Ya, terkait pilkada 2020 untuk Kepri, ya sejatinya kalau kita melihat kondisinya dalam aman, tertib. Aman, namun tertib. tentunya tidak lepas dari beberapa persoalan di setiap tahapannya. Bawaslu Kepri sudah melakukan beberapa pencegahan. Kita maksimalkan fungsi-fungsi pencegahan. Seperti surat imbauan yang kita sudah keluarkan, itu ada sekitar 521 surat imbauan se-Kepri, dan juga dibantu dengan alat kerja pengawasan kita. Kita ada namanya alat kerja laporan hasil pengawasan (FOMA), itu ada sekitar 19.751. Ini yang dilakukan oleh jajaran pengawas se-Kepri. Nah, dari pelanggaran memang ada di setiap tahapannya, termasuk salah satunya adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Rekapitulasi yang sudah kita lakukan, pelanggaran protokol kesehatan ada 8. Dan itu sudah diberikan semacam surat rekomendasi semua ke yang bersangkutan. Dan secara umum pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu, baik temuan atau laporan, itu ada sekitar 56. Memang didominasi dengan temuan. Ada sekitar 34 temuan yang sudah dilakukan oleh jajaran pengawas. Laporan itu ada sekitar 22, tapi sejatinya didominasi dengan pelanggaran administrasi. Lebih banyak pelanggaran administrasi, ada 13. Kemudian disusul dengan pelanggaran hukum lainnya. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi, lebih banyak ke netralitas ASN. Sisanya itu baru kode etik ada 5, pidananya ada 2, dan juga bukan pelanggarannya ada sekitar 25. Nah, itu semuanya sudah ditindaklanjuti. Di samping itu juga tentunya Bawaslu Kepri juga menerima informasi untuk ditindaklanjuti, dan kita sudah melakukan penelusuran, klarifikasi, ada sekitar kemarin 8 informasi awal yang masuk di Kepri dan sudah kita tindaklanjuti semua. Bahkan juga ada pelanggaran lewat media sosial juga. Nah, itu juga sudah kita lakukan proses semuanya. Jadi Bawaslu ini penampung masyarakat juga, aduan masyarakat tentu, juga ya Pak ya. Karena masa pandemik mungkin masyarakat enggan untuk melaporkan secara langsung ke kantor, jadi dia melakukan melalui media sosial yang ada di. Berarti ada layanan media sosial yang disediakan oleh Bawaslu untuk masyarakat ya. Ada layanan. Luar biasa sekali. Oke, baik, saya beralih ke Bapak Muhammad Zaini selaku Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Di tahun 2020 ini khususnya Kota Tanjung Pinang tidak melakukan pemilihan umum dari wali kota maupun wakil wali kota karena sudah kita laksanakan di tahun 2018 lalu. Dan kemudian namun secara fungsional tetap melakukan pengawasan. Dan bagaimana dinamika pengawasan yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang pada pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau? Ya, baik Mbak Siska. Tanjung Pinang kita secara khusus turut melakukan pengawasan terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, meskipun kita secara khusus tidak ada pilwako terlaksanakan 2018. Tapi ternyata dari dinamika kita sama, fungsi pengawasan sama. Mulai dari proses pemutakhiran daftar pemilih, kampanye, hari tenang, pemungutan, penghitungan, sampai rekapitulasi suara, kita tetap sama fungsi pengawasan di tingkat Kota Tanjung Pinang, sampai kemudian pada jajaran pengawasan, kelurahan, sampai dengan pengawas TPS. Dan dinamikanya juga cukup hangat. Kecuali satu tahapan yang kita tidak langsung mengawasi adalah tahapan pencalonan. Karena secara khusus di tingkat gubernur adalah Bawaslu Provinsi Kepri. Oke, baik Pak. Namun bagaimana pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dan tingkat partisipasi pemilihan di Kota Tanjung Pinang sendiri? Ya, alhamdulillah, pemutakhiran daftar pemilih menjadi fokus pengawasan kami, memastikan masyarakat terjaga hak pilihnya. Selama proses pemutakhiran daftar pemilih ada 310 pemilih yang sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang kepada KPU Kota Tanjung Pinang untuk dipastikan masuk ke dalam DPT. Kemudian kita juga memastikan DPT bersih dari data ganda, kemudian pemilih yang tidak sesuai dengan memenuhi syarat. Oleh karenanya kami juga menjadikan kantor Bawaslu Kota Tanjung Pinang, pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan
membentuk posko-posko pengaduan masyarakat jika ada masyarakat yang belum masuk sebagai daftar pemilih untuk kita perjuangkan dan lindungi hak pilihnya. Berarti kinerjanya tetap sama ya Pak Tetap ya? sama. Tetap sama. Baik Pak, kalau untuk pelanggaran di Kota Tanjung Pinang, nah tadi kan ada ASN, apakah termasuk ada di Tanjung Pinang? Ya, jadi Tanjung Pinang ini trennya alhamdulillah turun pimpinan. Luar biasa. Alhamdulillah turun. Jika dibandingkan dengan pemilu 2019. Tadi benar sekali yang disampaikan sama pimpinan bahwa tren itu selalu ada, tapi untuk Tanjung Pinang khususnya menurun. Kalau sebelumnya di pemilu 2019 ada 15 temuan laporan dugaan pelanggaran, kita hanya ada 3 saja. 2 temuan, 1 laporan. 1 terkait dengan kode etik, yang 2 terkait dengan pidana, kemudian yang 1 terkait dengan netralitas ASN. Jadi jika dibandingkan dengan pemilu dan pilkada sebelumnya, sekarang jauh lebih sedikit. Dan kami juga melihat sejalan tadi apa yang disampaikan sama pimpinan benar sekali. Ternyata luar biasa, partisipasi pemilih semakin meningkat. Untuk Tanjung Pinang khususnya, pada pilkada gubernur tahun 2015 itu 57%. Ternyata dalam masa pandemi yang dikhawatirkan meningkat 4% menjadi 61%. Kalau Kepri juga ada meningkat pimpinannya, dari 67 menjadi 76%. Berarti di tahun 2021 ini justru tren pelanggaran tahun 2019 kemarin menurun ya Pak ya? Dibanding tahun 2019 kemarin. Menurun. Baik Pak, kita jeda sesaat boleh? Boleh. Baik pemirsa, kita jeda kembali. Usai jeda kita akan kembali bersama narasumber kami dari Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan Bawaslu RI. Tetaplah bersama kami di Bincang Cerdas. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Rangkum secara mendidik Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan ya Pak. Oke, baik, saya beralih ke Bapak Bawaslu RI deh, dari Bapak Muhammad Afifuddin. Ya. Bagaimana kedudukan dan kesiapan Bawaslu dalam menghadapi proses perselisihan hasil pemilihan di MK yang diajukan oleh pasangan calon terhadap hasil putusan KPU? Ya, Mbak Siska, hari ini kita sudah mendapatkan konfirmasi hanya 32 kasus yang akan dilanjutkan di sidang di MK. Dan tentu dalam konteks ini Bawaslu akan ditanya tentang peran dan apa yang sudah dilakukan terkait dugaan pelanggaran atau apa yang disoal oleh para pemohon. Misalnya ada daerah yang menyoal tentang DPT, DPT yang bermasalah. Ada daerah yang menyoal tentang penanganan pelanggaran yang dianggap tidak tuntas atau bermasalah. Nah tentu kita nggak bisa mengarang indah. Benar. Yang bisa kita lakukan adalah menghadirkan hasil pengawasan yang sudah kita lakukan sejak tahapan sebagaimana tadi disampaikan teman-teman kota dan juga provinsi. Tahapan DPT itu temuannya apa, kampanye temuannya apa, itu yang kita berikan jawaban di semua daerah. Dan
Kami di Bawaslu sudah siap, Bawaslu RI mendampingi semua proses yang terjadi di aduan-aduan yang disoal, baik yang alami atau yang disoal itu pilkada kabupaten kota maupun provinsi. Berarti tidak semua diproses ya Pak ya? Tidak, 132 yang naik itu 32 yang tetap, lainnya udah dismiss. 32 se-Indonesia berarti ya Pak? Se-Indonesia, mulai Senin besok kita udah sidang-sidang yang pembuktian. Baik Pak, selanjutnya bagaimana evaluasi dan refleksi dalam mengawal pesta demokrasi di tahun 2020 kemarin di masa pandemi ini, serta bagaimana sistem kepemilihan atau pilkada kita ke depannya? Iya, secara prinsip kita tidak pernah membayangkan pilkada kita akan dilakukan di situasi wabah seperti ini. Bahkan kekhawatiran soal kenapa kita tetap gelar pilkada itu sejatinya beralasan. Artinya ini pilkada yang harus kita lakukan dengan prasyarat, yaitu prokes yang ketat diterapkan dan kita bisa melalui itu. Nah, tantangan kita ke depan menurut saya, pertama tentu kalau harapan kita tidak ada lagi wabah atau pemilu pilkada di saat wabah seperti kemarin. Kedua, optimalisasi teknologi informasi ini menjadi penting. Beban penyelenggara, beban pengawas ini luar biasa ketika kita tidak maksimal menggunakan teknologi informasi. Nah, saya kira ke depan tantangan penataan pelaksanaan pemilu dan juga pengawasan pemilu atau pilkada diantaranya adalah memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga beban-beban pekerjaan bisa lebih ringan, lebih cepat dan lebih hemat. Nah, itu yang paling penting. Cepat dan hemat. Oke, ngomong-ngomong nih Pak Afif, katanya Pak Afif sudah memiliki sebuah karya. Oke, ini bisa diperkenalkan nih sama pemirsa TV Kepri karyanya. Ini sebenarnya buku hasil merenung waktu wabah awal-awal. Merenung loh. Iya, tapi isinya jadi sebenarnya sebuah buku ya Pak. Sebenarnya isinya refleksi dari proses yang lama sekali saya alami, perkembangan pengawasan baik sebelum saya di Bawaslu maupun di Bawaslu. Dan sengaja kita memberi judul Membumikan Pengawasan dalam arti begini. Semakin dibumikan, semakin menyatu, harapan kita perspektif publik itu semakin baik. Kenapa itu perlu kita dorong? Kalau semua pihak sudah sadar bahwa pengawasan itu sejatinya tidak hanya tugasnya pengawas. Benar. Kita masyarakat biasa misalnya sadar kalau dalam proses pilkada ada saja orang yang ingin melakukan pelanggaran. Maka yang kita harapkan adalah pengawasan menjadi perspektif, menjadi cara pandang, kehati-hatian dan kemauan kita untuk mengingatkan saudara kita kalau dia melakukan kecurangan misalnya, dan itu butuh energi besar. Kalau sekedar menyuruh orang datang ke TPS itu mungkin agak ringan, tapi menyuruh orang untuk berpartisipasi mencegah potensi pelanggaran itu berat. Bagaimana kita berhadapan dengan tetangga, kawan baik, saudara yang kemudian katakanlah berpotensi melakukan kecurangan, itu soal cara menyampaikan agar dia tidak melakukan, itu penting. Nah, saya kira di situ pentingnya membumikan dalam tradisi masing-masing daerah. Misalnya Melayu, kita punya tradisi bagaimana kita mengingatkan saudara, teman dan kerabat kita agar dia tidak tersinggung, tapi pesannya nyampe. Jadi harapan kita perspektif pengawasan ini semakin membumi di masyarakat. Ditunjukin dong Pak bukunya. Nah, ini bukunya nih. Membumikan Pengawasan Pemilu. Pemilu ya. Baik, Bapak Muhammad Afifuddin selaku anggota Bawaslu Republik Indonesia, harapan Bapak ke depannya seperti apa Pak? Silakan disampaikan ke pemirsa TV Kepri. Ya, harapan saya terkait penyelenggaraan dan pengawasan pemilu di Indonesia, di Kepri khususnya, tentu semakin kesini, semakin nanti semakin baik proses-proses yang kita lakukan. Artinya pendidikan pemilih itu tidak harus dilakukan di saat tahapan pemilu atau pilkada. Jadi di hari-hari yang jauh dari tahapan, kita semua harus tetap melakukan pendidikan. Kami punya sekolah kader pengawasan yang itu harapannya mengajak semakin banyak orang terlibat. Semakin banyak orang terlibat, harapan kita akan semakin banyak orang tahu apa yang bisa dilakukan untuk membangun demokrasi kita, membangun daerah kita dengan cara-cara yang baik, sesuai dengan aturan yang memang sudah ada gitu.
Semoga tercapai ya Pak. Amin, amin. Oke, baik, selanjutnya Bapak anggota Bawaslu Kepri yaitu Bapak Idris. Terakhir Pak, harapan Bapak di dunia pilkada ya mungkin ya untuk Provinsi Kepulauan Riau Pak. Ya, terkait harapan Pilkada Provinsi Kepulauan Riau, pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran pengawas Provinsi Kepulauan Riau, kabupaten kota, pengawas kecamatan, kelurahan, bahkan pengawas TPS kita yang lebih kurang berjumlah 4.062 TPS. Jadi sebanyak itu juga pengawas TPS kita di lapangan. Alhamdulillah semuanya mulai dari tahapan awal sampai terakhir dalam keadaan sehat semua, Mbak Siska, karena kita memang menerapkan protokol kesehatan. Bahkan sebelum melakukan tugas-tugas pengawasan, kita terlebih dahulu dirapid sampai ke tingkat pengawas TPS. Luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa kita dalam keadaan sehat dalam melakukan pengawasan. Nah, harapan kami tentunya di Bawaslu Provinsi Kepri ya tentunya ke depan akan semakin baik. Pandemi COVID-19 ini semoga akan cepat berakhir dan tentunya bisa memaksimalkan kembali sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan, misalnya melakukan pendidikan politik dan sebagainya. Kita sudah banyak program-program yang sudah kita lakukan di pilkada kemarin, ada sekolah kader pengawasan partisipatif. Tentunya ini harus dikembangkan lagi meskipun tahapan pilkada sudah selesai. Ya, baik, semoga cepat berakhir ya, iya, Pak ya betul, pandemi Mbak ini. Siska. Selanjutnya harapan dari Bapak Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Bapak Muhammad Zaini Pak. Apa nih harapannya untuk Kota Tanjung Pinang ke depannya? Baik, yang pertama ucapan terima kasih kepada pimpinan kami Bawaslu RI yang sudah menyiapkan regulasi untuk kami melakukan pengawasan di lapangan. Dengan lahirnya Perbawaslu, kemudian surat edaran, termasuk adalah bagaimana melakukan pengawasan di masa pandemi. Begitu juga Bawaslu Provinsi Kepri yang selalu melakukan pembinaan dan supervisi. Nah, harapannya ke depan bahwa pesta demokrasi, pilkada maupun pemilu bukan sekedar suksesi kepemimpinan, tapi adalah media untuk melakukan edukasi politik secara etis bagi masyarakat, sehingga akan lahirlah kepemimpinan yang memang diharapkan sebagai produk dari demokrasi. Kemudian yang kita harapkan demokrasi tidak hanya sebatas elektoral, hanya sekedar praktis penyelenggaraan setiap eventnya, tetapi yang paling penting adalah demokrasi substansial. Substansinya dapat, yaitu adalah pendidikan politik bagi masyarakat. Cukup menarik tadi disampaikan sama Pak Apip bahwa pilkada ini terutama dari dimensi pengawasan tidak sekedar mengajak masyarakat datang ke TPS, tapi mengajak masyarakat menjaga kualitas dari proses pilkada maupun proses pemilu. Nah, mudah-mudahan ke depan kami tetap bisa melanjutkan pengembangan pengawasan partisipatif untuk melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi dengan masyarakat. Insya Allah setelah selesai pilkada ini, ke depan kita akan semakin intens bersama dengan masyarakat. Meminjam istilah judul buku dari pimpinan, membumikan pengawasan. Insya Allah kami akan selalu membumikan pengawasan, terjun kepada masyarakat, RT, RW, Ormas, tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyiapkan masyarakat menyongsong pemilu dan pilkada di masa depan. Mudah-mudahan pandemi COVID segera berakhir.